Politik identitas pada pilkada ibu kota hingga daerah terpencil. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah strategi politik yang menjual sentimen identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, dan golongan untuk kepentingan politik. Lalu bagaimana politik identitas pada pilkada ibu kota? Yuk, kita bahas politik identitas di ibu kota. Ingat, pilkada DKI 2017 jadi potret politik identitas yang cenderung mengarah ke isu suku, agama dan ras. Pada pilkada DKI 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi potret baru bagi pergulatan politik identitas di Indonesia, di mana pada waktu itu yang menjadi lawannya adalah Ahok Jarot pada pemilihan putaran kedua. Dalam hal ini Ahok Jarot menjadi potret identitas non-muslim dari etnis Tionghoa, dan Anies Sandi menjadi potret identitas muslim pribumi. Kalau pada daerah terpencil bagaimana? Oke, jika dibandingkan dengan politik identitas yang ada pada daerah terpencil, cara untuk pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara langsung di desa tersebut dengan warga desa yang siap memilih pemimpin desanya. Kenyataannya masih banyak yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas yang kerap terjadi diskriminasi identitas menjadi sebuah faktor utama untuk mengurangi peluang. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung sebuah pemilihan, tetapi politik uang ikut bermain di dalam pemilihan kepala desa. Nah, kita simak video berikut ini. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kami sangat menyesali pernyataan tersebut. Politik identitas adalah permasalahan besar pemilu tahun 2019 yang lalu. Kemudian melakukan kampanye atau sosialisasi di tempat ibadah itu juga jadi persoalan besar. Protes keras juga keluar dari mulut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Menurutnya, selain aturan, rakyat adalah satu-satunya harapan untuk mencegah terulangnya politik identitas digunakan dalam pemilu mendatang. Sehingga ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat berbineka tunggal ika. Tapi di sisi lain, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, dia punya pandangan yang sedikit berbeda nih mengenai politik identitas. Menurut dia, hal itu bukannya tidak boleh dipakai sama sekali, tapi tetap harus proporsional dan tidak memprovokasi. Apa tidak boleh sama sekali politik identitas? Tentu boleh, tetapi politik identitas yang tidak memprovokasi sikap dan tindakan yang toleran, ya, yang menjadikan kemudian ada kelompok masyarakat kita menjadi tidak toleran, intoleran. Pilkada DKI dan pemilu 2019 sudah jadi saksi bagaimana politik identitas berhasil memecah belah masyarakat. Bahkan nih, jadi muncul istilah cebong dan kampret sebagai penanda kelompok pendukung paslon tertentu. Nah, ingat, memanfaatkan identitas tertentu semisal agama, suku, dan ras dengan narasi memprovokasi yang bisa berujung keterbelahan memang sudah seharusnya dihindari. Ya masa kita mau mengulang kesalahan yang sama sih di pemilu mendatang?